Jadi hak untuk memiliki hak, kritik Hannah Arendt atas hak asasi manusia ini tesis yang saya tulis untuk kelulusan yang nyaris DO di STF Driarkara yang akhirnya bisa saya selesaikan meskipun dengan tertatih-tatih ya, dan dengan ancaman 2 surat peringatan DO dari Romo Heri. Latar belakangnya ini outline presentasi saya malam ini agak panjang, tapi akan saya coba untuk padat-padatkan presentasinya. Latar belakangnya sebenarnya ini apa pertama kali mula-mulanya adalah kegelisahan personal karena pergumulan pekerjaan sehari-hari yang berhadapan dengan orang-orang terlantar, pekerja migran, orang-orang yang tidak berdokumen, orang-orang yang kehilangan keluarga negaraannya, dan juga ada anggota keluarga saya yang juga menyandang status tidak berdokumen ya selama bertahun-tahun di satu negara di sana sebagai buruh migran gitu. Jadi memang ya awalnya memang agak personal penelitian ini gitu. Lalu kemudian pada suatu hari saya menemukan satu artikel yang ditulis oleh Pak Franky Budi Hardiman di majalah Basis yang menulis tentang Hannah Arendt. Lebih spesifiknya adalah soal idenya Hannah Arendt tentang hak asasi manusia. Dari situ kemudian saya mulai mempelajari dan kemudian mendalami lebih jauh soal isu ini gitu, lalu melihat kembali ide hak asasi manusia yang dia berakar pada pandangan liberal mengenai otonomi dan kesetaraan individu, lalu kemudian pertautan yang niscaya antara liberalisme dan hak asasi manusia gitu, yang selama bertahun-tahun dalam pekerjaan yang dan keyakinan sekuler yang saya yakini gitu kan, itu saya yakini gitu, tiba-tiba kemudian di teks yang saya baca di The Origin of Totalitarianism di buku kedua Imperialism di chapter ke-9 itu hanya tulisan sangat pendek sekali soal kritiknya Hannah Arendt soal hak asasi manusia ini, yang tiba-tiba menggugah saya, oh ada yang berpikiran semacam ini gitu, dan dia sangat relevan gitu dengan apa yang saya jumpai dan apa yang saya lihat dalam pekerjaan saya gitu. Lalu kemudian situasi di dunia ini begitu kacau dan begitu menunjukkan apa yang digelisahkan oleh Hannah Arendt. Beberapa tahun lalu ketika ada perang di Timur Tengah misalnya, gelombang pengungsi ke Eropa yang sangat tinggi gitu, sampai kemudian UNHCR menyatakan bahwa jumlah pengungsi pada saat itu angkanya melebihi dari pengungsi pada saat Perang Dunia Kedua. Itu kemudian lagi-lagi menguatkan saya, oh ini pemikiran Arendt ini masih sangat relevan gitu. Itu yang kemudian mendorong saya melakukan penelitian lebih jauh gitu, mendalami, menelisik lagi kenapa Hannah Arendt bisa berpandangan sedemikian. Jadi ini pandangan dari salah satu filsuf kontrak sosial gitu yang secara umum menyatakan bahwa kebebasan dan otonomi individu itu adalah sesuatu yang terberi, dan inilah yang kemudian menjadi pokok, menjadi akar dari gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia dan hak sipil, hak asasi manusia di kemudian hari. Nah, di The Origin of Totalitarianism yang tadi saya sampaikan di buku kedua itu,
secara langsung Arendt menyatakan ini ya, menurutnya kita tuh nggak lahir dalam keadaan setara. Kita setara itu sebagai anggota komunitas atau anggota kelompok gitu, yang dengan keputusan bersama bisa menjaga dan menjamin bahwa kita itu setara satu sama lain gitu. Ini kontradiksi antara tadi pandangan liberal tadi dengan apa yang ditulis oleh Arendt. Gitu. Nah, lalu ini pertanyaan penelitian yang saya jadi panduan saya untuk kemudian meneliti sejauh ada apa sih di balik pernyataan Arendt soal itu ya. Kalau hak asasi manusia itu tidak didasarkan pada konsep kodrat, konsep human nature itu, lalu apa yang ditawarkan oleh Arendt? Lalu kemudian sejauh mana dia bisa diterima? Lalu kemudian apa implikasinya bagi tiap-tiap manusia kalau demikian? Dan kemudian pada tataran praktis, bagaimana kalau dikatakan manusia itu bergantung pada kesepakatan dan keputusan komunitas, gitu, seperti yang didakwa oleh Arendt. Nah, saya akan memulai dengan biografi singkatnya Arendt. Tadi Kak Iyo sudah menyampaikan sedikit soal ini. Ini singkat saja ya. Ya, dia lahir di tahun 1906, lalu kemudian umur usia 7 tahun ayahnya meninggal ya, jadi dia sudah tak berayah sejak usia 7 tahun dan memang sudah sejak kecil terlihat sangat cemerlang ya, sangat cerdas dan pintar. Lalu dari 1924 sampai 1929 menempuh pendidikan tinggi di Universitas Marburg dan Freiburg. Di sana dia berjumpa dengan guru, sekaligus kemudian sempat menjadi kekasihnya, Martin Heidegger. Lalu kemudian gurunya Karl Jasper, yang dengannya dan dengan keluarganya Arendt bersahabat ya sampai akhir hayat mereka gitu. Kalau di salah satu biografi tentang Arendt itu penulisnya menyebutkan pada sosok Jasper ini Arendt menemukan sosok ayah gitu, di mana dia sudah kehilangan ayah sejak kecil. Lalu kemudian 1941 bermigrasi ke Amerika bersama ibu dan suaminya, suami yang kedua ya, menjadi kolumnis di media yang dibentuk oleh kelompok imigran orang-orang Yahudi dari Jerman yang bermigrasi ke Amerika pada saat itu. Lalu mengajar di Universitas Berkeley dan Princeton, lalu menjadi Direktur Eksekutif Komisi Rekonstruksi Budaya Eropa Yahudi mulai 1944 sampai 1552, kunjungan kembali ke Eropa untuk pertama kalinya sejak dia memutuskan untuk pergi gitu dengan berbagai macam situasi yang dihadapi ya pada saat itu sampai dia harus meninggalkan Jerman, lalu kemudian sempat ditangkap, ditahan selama 2 hari di polisi, lalu kemudian menjadi pelarian dan akhirnya bisa meninggalkan Eropa. Kunjungan kembali ke Eropa yang pertama itu juga kemudian ada pertemuannya kembali pertama lagi dengan Martin Heidegger. Tahun 1950 mendapat kewarganegaraan Amerika. Jadi total Arendt itu menyandang status stateless, tidak berkewarganegaraan itu 18 tahun. Bukan 13 tahun. 18 tahun. Tahun 59 mendapat gelar profesor dari Universitas Princeton. Dia sebagai profesor perempuan pertama di sana. Tahun ini tahunnya salah ya, menulis The Origin of Totalitarianism. Kritik Arendt terhadap The Origin of
terhadap hak asasi manusia yang pada saat itu tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada 10 Agustus 1948. Jadi 48 ya, bukan 47 gitu. Di informasi itu ada typo kayaknya, belum dibenerin. Itu setahun setelahnya ada di buku The Origin of Totalitarianism, tapi sebenarnya sebelum itu kritik itu juga sudah ditulis dia dan diterbitkan di sebuah majalah, ya, di sebuah terbitan, di sebuah media. Lalu tahun 1975 Arendt meninggal dunia. Sorry diinterupsi Mbak Yuni. Ini partisipan ada yang bilang slide-nya, apakah yang barusan diutarakan itu ada dalam slide atau tidak? Kalau ada digeser-geser aja. Ini sudah kelihatan yang baru. Oh baru, iya. Dari tadi masih yang pertama aja. Oke, silakan. Iya, karena ya ini tadi timeline. Jadi ini pengalaman personalnya, dia seorang perempuan Yahudi di Jerman, 18 tahun berstatus tanpa kewarganegaraan, menyaksikan langsung bagaimana dekadensi negara-negara dan kehancuran dunia dan kemanusiaan, ya, jelang, saat, dan usai Perang Dunia pada saat itu. Pengalaman personal ini turut juga berkontribusi atau mempengaruhi saya kira pandangan-pandangan dia, ya, soal dikritik dia terhadap hak asasi manusia ini. Ini tadi buku yang saya bilang buku biografi yang saya pikir ini buku biografi tentang filsuf yang sangat bagus gitu dan patut layak untuk dibaca. Cukup lengkap tentang Hannah Arendt di sana. Ini buku yang berisi surat-surat Arendt dengan Heidegger sejak tahun 1925 sampai 1975, dan juga ini surat-surat Arendt dengan Jasper. Kadang saya jatuhnya lebih suka baca surat-surat ini, ya, daripada baca teks-teksnya yang berat gitu. Kadang melihat mengikuti bagaimana mereka berkomunikasi, persahabatannya itu menarik sekali gitu. Apalagi surat-surat Arendt dengan Heidegger gitu, yang Heidegger tuh ini ya, ada masanya dia sangat bucin pada Arendt, ya, dan sebaliknya. Nah, untuk menjelaskan kritiknya Arendt terhadap pandangan HAM liberal tadi itu, mau tidak mau memang kita harus melihat dulu pandangan dia terkait dengan antropologi politiknya. Baru kemudian kita bisa bisa menstrukturkan gitu bagaimana dia bisa menyatakan bahwa kita itu tidak setara gitu. Ini antropologi politiknya Arendt, sebagian besar dari penelitian saya itu sumbernya di buku ini, di The Human Condition, dan ada beberapa dari esai-esai dia yang dikumpulkan di beberapa buku yang lain seperti Between Past and Future, lalu kemudian ada Essay in Understanding dan The Promise of Politics, ya, yang di sana adalah kumpulan-kumpulan dari artikel-artikel dia yang tidak panjang, ya. Jadi tiga pandangan dalam antropologi politiknya Arendt itu. Yang pertama itu soal human nature versus human condition, lalu kemudian soal ranah eksistensi manusia, ada privat, ada publik,
sebenarnya juga Arendt menuliskan yang sosial gitu, tapi di dalam penelitian ini saya tidak terlalu dalam untuk meneliti aspek the social itu ya. Lalu kemudian adalah teori tindakan, kita aktiva, kerja, karya, dan tindakan. Nah, tiga aspek ini, tiga bagian dari antropologi politik ini menjadi semacam kayak fondasi ya untuk memahami memahami posisi Arendt ketika dia memberikan kritik kepada gagasan hak asasi manusia liberal. Jadi bagi Arendt konsep kodrat itu, kodrat manusiawi yang menjadi dasar dari yang menjadi dasar antropologis dari hak asasi manusia liberal itu, dia nggak bisa memadai untuk menjelaskan atau mengonstitusi siapa itu manusia dan bagaimana manusia. Nah, di human condition itu dia sampai bilang usaha untuk mendefinisikan kodrat manusia itu kayak usaha untuk melompat melewati bayangan diri sendiri. Jadi kita coba melompati bayangan, tapi kemudian ketika kita sudah berhasil melompat, maka bayangan itu akan muncul lagi. Karena dia ide yang sangat abstrak, ide yang melihat manusia pada dirinya sendiri gitu, yang terasing gitu, yang tidak terkait dengan yang lainnya gitu. Jadi seolah-olah secara kodrati manusia itu sudah utuh, sudah mampu itu untuk menanggung kehidupannya, dirinya sendiri gitu. Yang menurut Arendt itu tidak seperti itu gitu. Nah, kritik Arendt terhadap human nature sebagai basis dari sebagai basis antropologi hak asasi manusia liberal itu sebenarnya dalam kerangka besarnya adalah kritik atas nalar Kartesian ya, yang menempatkan subjek diri sendiri itu sebagai pusat pengetahuan gitu, dengan menyaksikan apa-apa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi seolah-olah diri sendiri sudah mencukupi gitu untuk mengetahui, menentukan dan mempercayai gitu kan apa yang diyakini oleh subjek, oleh kita sendiri. Dan pada saat yang sama dia menyaksikan pengalaman kesehariannya. Jadi relasi dia dengan dunia sekitarnya itu tidak dihitung gitu, karena kesangsian diri, pengetahuan subjektif itulah yang utama di sana. Nah, bertolak belakang dari itu, di The Human Condition itu Arendt menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang tersituasi, bukan makhluk yang pasti gitu ya, seperti digambarkan di dalam ide kodrat human nature itu. Manusia itu makhluk yang tersituasi, dia unik, dia plural, dia lentur, dia terbuka dalam merespon dan menerima hal-hal yang datang dan terhubung dengannya. Manusia adalah kemungkinan gitu ya, yang bukan sebuah kepastian gitu, sebagaimana digambarkan dan dipercayai dengan konsep human nature itu. Nah, selanjutnya Arendt menjelaskan ada 4
kondisi umum dari eksistensi manusia itu yang yaitu kehidupan, kematian, kelahiran, kefanaan, kemenduniaan, dan keragaman. Nah, kehidupan dan kematian ini jelas ya bahwa manusia hidup dan pada akhirnya kematian yang akan mengakhiri semua proses dia gitu. Nah, kelahiran, konsep natality ini juga banyak diteliti gitu oleh para sarjana, banyak tafsir-tafsir yang menarik soal kelahiran ini. Kelahiran ini seperti harapan yang tanda awal bahwa kehidupan akan berjalan gitu. Lalu kemudian soal kefanaan, bahwa suatu manusia pada akhirnya akan manusia itu mortal gitu, dan kemenduniaan. Kemenduniaan ini adalah manusia itu selalu berada di dunia dan dia nggak sendiri, dia bersama dengan yang lain gitu. Yang ini juga terkait dengan kondisi yang keempat, yaitu soal pluralitas ini ya, bahwa dia unik, dia plural, dan dia ada bersama di dunia dengan fellow human, dengan manusia yang lain yang ada di dunia. Nah, ini satu kutipan yang satu kutipan dari satu tulisan dia tentang apa itu existential philosophy. Bagi dia ini yang saya kira salah satu pokok pemikirannya yang bertolak belakang dengan pandangan dari para filsuf kontrak sosial tadi gitu ya. Jadi eksistensi itu pada dirinya sendiri, eksistensi itu nggak pernah terisolasi ya. Dia hadir, dia berkomunikasi, dia selalu sadar dengan adanya eksistensi yang lain. Dan kehadiran yang lain itu yang membentuk atau yang menjadikan eksistensi diri saya ini menjadi diri yang utuh. Gitu. Jadi Arendt percaya bahwa kita manusia, kita eksistensi itu untuk menjadi bebas, untuk menjadi diri kita yang utuh, itu mensyaratkan kehadiran eksistensi yang lain melalui komunikasi, melalui hidup bersama. Nah, itu yang pertama ya dari antropologi politiknya. Jadi perbedaan asumsi antropologis human nature versus human condition. Lalu yang kedua soal ranah eksistensi manusia. Ini menarik. Ini sangat terkenal, menarik dan menggelitik gitu, terutama bagi saya yang juga mendalami isu feminisme ya. Jadi Arendt membedakan ranah eksistensi manusia, itu ada privat, publik. Ranah privat dia bersifat prapolitis, dia menjadi penopang dari kehidupan publik. Lalu kemudian ranah publik itu adalah bersifat politis, dia ruang untuk menampilkan diri dan juga ruang perjumpaan antara manusia, antara eksistensi satu dengan yang lain gitu. Di ranah publik inilah kebebasan bisa didapatkan, sedangkan di ranah privat itu tidak ya, dia prapolitis gitu kan. Bagi Arendt kebebasan itu hanya bisa dirasakan, hanya bisa dijumpai di ruang publik, di ruang politis ini. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah teori tindakan ini.
Vita Activa ini, yang pertama tadi, ketiga ide ini semuanya bisa dibaca di bukunya The Human Condition ya. Kerja, jadi teori tindakan Arendt membagi 3, yaitu kerja, karya, dan tindakan. Kerja ini aktivitas yang sangat-sangat terkait dengan keniscayaan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup gitu kan. Dia aktivitas yang dilakukan untuk bertahan hidup gitu, untuk dilakukan dengan tujuan memelihara keberlangsungan kehidupan kita sebagai spesies yang hidup di bumi ini gitu. Dia bersifat privat, dia siklis biasanya, dan dia membutuhkan usaha yang keras gitu untuk melakukan itu gitu. Tapi meskipun misalnya sampai usahanya keras, sampai menyakiti, misalnya menimbulkan rasa sakit, tapi kemudian manusia nggak akan berhenti gitu melakukan kerja ini, karena ini adalah cara manusia untuk bertahan hidup. Nah, kalau karya yaitu aktivitas yang dilakukan untuk membuat dan menemukan alat dan sarana-sarana yang digunakan untuk membangun dunia kehidupan manusia, kayak bikin kursi, membuat itu. Lalu tindakan. Nah, tindakan ini adalah aktivitas yang dilakukan secara langsung oleh manusia dan antar manusia tanpa perantara melalui percakapan dan tindakan. Nah, tindakan ini ranahnya ada di ranah publik. Nah, melalui percakapan manusia bisa menampilkan dirinya, menampilkan keunikannya, menampilkan dirinya sebagai eksistensi yang utuh, berhadapan dengan eksistensi yang lain, dan disitulah kebebasan, nanti ada idenya, penjelasannya soal kebebasan benar-benar ada di sana. Jadi tindakan ini dia ranahnya di ranah publik dan dia bersifat politis. Ini gagasan Arendt soal kebebasan. Kebebasan ini adalah dia selalu bersifat politis, dia hanya dapat dirasakan dalam saat melakukan tindakan tadi. Ketika melakukan kerja, ketika melakukan karya, itu manusia belum bebas. Karena dia masih menanggung, masih belum bisa melampaui keniscayaan alamiah dia sebagai makhluk hidup. Nah, di dalam tindakan, di ruang publik, saat bersama dengan yang lain, itu menurut Arendt, disitulah kebebasan bisa dirasakan. Nah, konsep kebebasan ini sekali lagi juga menantang dari ide tentang kebebasan modern ya, yang dia bersifat sangat subjektif, yang terisolasi, mengisolasi manusia dari lingkungan sekitarnya, dan bersifat non politis di sana gitu. Ini kutipan dia di Between Past and Future soal kebebasan ya. Jadi ya tadi menurut Arendt itu kebebasan itu bisa kita temui, bisa kita rasakan itu saat bersama, saat dengan yang lain gitu, dalam melakukan tindakan-tindakan di ranah publik tadi. Nah, selanjutnya kita akan dari antropologi politiknya Arendt ini kita akan masuk kepada kritiknya Arendt terhadap hak asasi manusia. Jadi kritik itu ada di sini tadi sudah saya sampaikan di buku The Origin of Totalitarianism, di buku keduanya yang soal imperialisme di sana, tidak panjang ya, sangat
chapter itu panjang bicara soal apa namanya dekadensi negara-negara, keruntuhan negara-negara bangsa, dan ada satu bagian di sana yang jadi subchapter di sana yang menjelaskan soal kritik Arendt tersebut. Arendt bilang gitu di dalam kritiknya tersebut, hak asasi manusia gitu sebagaimana yang dinyatakan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu sebagai sebuah paradoks ya, sebagai sebuah paradoks gitu, karena dia halo? Ya. Suara saya terdengar ya? Ya. Sorry ya, tadi kayaknya ada koneksi yang lanjut. Ya. Jadi menurut Arendt, hak asasi manusia dia sebut sebagai sebuah paradoks abad ini ya, yang apa namanya, sorry, koneksiku kayaknya kurang. Mungkin aku harus turn off videonya. Sorry. Apakah sudah terlihat ininya, presentasinya? Oke. Sudah. Oke. Baik. Oke, jadi ke kritik Arendt terhadap hak asasi manusia, dia di dalam The Origin of Totalitarianism, terutama di buku kedua itu, dia menjelaskan apa namanya konteksnya, itu ada konteks soal apa namanya imperialisme, lalu kemudian imperialisme ini adalah imperialisme yang ditopang oleh rasisme. Dia imperialisme lintas benua, di mana negara-negara imperialis, negara-negara Eropa atas nama superioritas mereka menjajah ya bangsa-bangsa atau negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara terbelakang gitu. Dan kemudian ada juga apa namanya imperialisme di antar benua yang juga di Eropa sendiri gitu, penaklukan terhadap satu negara gitu, yang juga dia apa namanya dipicu oleh sentimen yang
sentimen-sentimen rasisme juga di sana. Jadi konteksnya di situ konteksnya dia menjelaskan soal bagaimana kemudian korban dari sentimen rasisme yang berkembang yang mengorbankan dari kelompok minoritas, persekusi dalam pengalaman dia misalnya yang dia hadapi sebagai seorang Yahudi di Jerman, dipersekusi, usir dari tempat, dari tanda kutip tanah air ya, rumah di mana dia lahir, di mana dia tumbuh di sana gitu, yang kemudian nanti akan direfleksikan oleh dia bahwa situasi-situasi seperti itu, situasi dari mulai persekusi, lalu kemudian kehilangan tempat, dicerabut tempat hidup dan kehidupannya, itu yang dia sebut sebagai situasi-situasi di mana dia tidak memiliki hak. Nah, Arendt sebagaimana ditulis di kutipan yang ada di layar, dia bilang tidak ada paradoks dalam politik kontemporer yang lebih ironis daripada ketidaksesuaian antara usaha orang-orang idealis yang bermaksud baik dan dengan gigih memandang bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Nah, dia mengidentifikasi bahwa hak asasi yang tidak dapat dicabut itu sebagai paradoks gitu. Yang ketika dihadapkan dengan situasi, dengan krisis orang-orang yang dipersekusi, yang dipaksa pergi meninggalkan daerah asalnya, yang terlantar, yang harus tinggal di camp-camp sementara gitu, hanya karena dia misalnya seorang Yahudi, gitu. Hanya karena dia kelompok minoritas gitu. Dia hak asasi yang tidak dapat dicabut itu seperti hampa, seperti kosong, seperti tidak bergigi, tidak bermakna apa-apa. Itu sebuah paradoks menurut Hannah Arendt. Nah, ini melompat. Tadi sudah ya. Jadi Arendt membuka kritiknya itu dengan tadi menyatakan bahwa pandangan bahwa hak asasi manusia yang tidak bisa dicabut itu paradoks gitu, karena dia dia hampa gitu ketika berhadapan dengan situasi krisis yang ada pada saat itu. Kritik Hannah Arendt kemudian jika bisa diidentifikasikan, dia menyasar kepada dua isu. Yang pertama adalah asumsi antropologis dari HAM liberal tadi, yang di awal sudah saya sampaikan bahwa dasar antropologis hak asasi liberal itu manusia, kesetaraan dan kebebasan individu itu adalah bersifat alamiah. Bagi Arendt tidak. Menurut dia, pernyataan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu adalah sebuah pernyataan yang ditujukan untuk manusia yang abstrak, yang tidak ditemukan dimanapun. Bahkan orang-orang yang disebut sebagai savage itu hidup dalam
tatanan sosial. Sekali lagi, dia berpandangan seperti ini karena dia mengandaikan bahwa manusia itu selalu tersituasi, manusia itu selalu bersama dengan manusia yang lainnya. Asumsi antropologis hak asasi manusia liberal yang tadi dikatakan tidak dapat dicabut itu berpandangan bahwa manusia adalah sumber dan tujuan. Manusia dianggap individu yang cukup untuk dirinya sendiri dan terisolasi dari kehidupan dunia di sekitarnya. Ini kritik yang pertama yang terkait dengan asumsi antropologis dari hak asasi ide hak asasi manusia liberal. Lalu yang kedua, kritik yang disasar oleh Hannah Arendt adalah kontradiksi antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Ini persis yang sudah saya sampaikan tadi, ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut, tapi apa yang terjadi dengan orang-orang, dengan kelompok minoritas yang dipersekusi, yang diusir dari negaranya, dari komunitas politiknya, hanya karena dia misalnya seorang Yahudi, hanya karena dia misalnya dalam konteks Indonesia seorang Ahmadiyah. Ketika dia dipersekusi, diusir, kehilangan komunitas yang menjamin dan menjaga hak-hak dia, maka kemana hak asasi manusia yang katanya melekat dan tidak bisa dicabut itu? Itu kritik Arendt yang dia sasar terkait dengan kontradiksi antara HAM dan kedaulatan negara. Dari situ kemudian dia bilang bahwa hak asasi liberal gitu yang tercantum di dalam DUHAM itu menurutnya dia bersifat prapolitis. Nggak bisa. Bagi Arendt hak kesetaraan, otonomi itu bersifat politis. Dia bisa diketemukan, dia bisa digaranti, dia bisa dijamin bersama ketika dia bersama dengan yang lain. Sekali lagi, dia kaitannya dengan kritik dia soal asumsi antropologis human nature sebagai basis dari hak asasi manusia, itu dibantah ya dengan Arendt. Nah, bagi Arendt, bertolak belakang dari pandangan liberal yang menyatakan bahwa kesetaraan dan otonomi individu itu adalah sesuatu yang terberi, menurut Arendt, kesetaraan dan otonomi individu itu adalah sebuah proyek politis. Dia diupayakan. Dia sebuah proses yang diupayakan bersama-sama untuk mencapai ke sana, yang melalui keanggotaan dalam satu komunitas, melalui keputusan-keputusan bersama di dalam satu komunitas, maka kesetaraan dan otonomi serta kebebasan individu itu sungguh-sungguh bisa dirasakan. Jadi ini tadi dia asumsi antropologis HAM liberal, dia hak asasi bukan kodrat manusiawi yang terberi, tapi dia merupakan bagian dari kondisi manusia. Manusia yang selalu tersituasi di bagian di The Origin of Totalitarianism, dia menyatakan bahwa
korban dan penyintas dari kamp kerja paksa, orang-orang tanpa kewarganegaraan, orang-orang yang dipersekusi dan dicabut kewarganegaraannya, membuktikan bahwa konsep human nature itu nggak memadai lagi untuk menjadi fondasi dari ide hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga menurut Arendt dia tidak bersifat propolitis. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan fondasi agar bisa ditegakkan. Dia membutuhkan keanggotaan dan partisipasi individu dalam komunitas dan juga tindakan politis. Hak asasi selanjutnya menurut dia itu lahir setelah negara dan persis berada di tengah komunitas saat manusia menjadi anggota komunitas politik tertentu atau menjadi warga negara. Oleh karena itu, menurut Arendt, agar hak asasi manusia itu bisa diperhitungkan dan juga bisa ditegakkan, maka ia perlu untuk diintegrasikan pada konstitusi suatu negara. Nah, bila konstitusi satu negara itu misalnya belum mengintegrasikan hak asasi manusia, maka diharapkan akan ada perubahan di sananya lewat proses konstitusional atau tindakan revolusioner. Nah, ini apa namanya ide dia tentang hak untuk memiliki hak. Dia membuka dengan penjelasan yang dia sebut sebagai ketakberhakan, ya, orang yang tidak memiliki yang direnggut haknya. Berbeda dengan misalnya pandangan hak asasi liberal yang menyatakan kalau hak kita itu direnggut, dilanggar itu kalau misalnya kita kehilangan hak untuk hidup, hak untuk berbicara gitu. Bagi Arendt, kehilangan hak itu adalah ketika manusia itu kehilangan ruang, kehilangan ruang, kehilangan tempat di mana dia bisa berinteraksi, bisa berjumpa, bisa menampilkan dirinya, bisa berjumpa dan berkomunikasi dengan individu yang lain. Kehilangan hak itu adalah kehilangan komunitas politik yang menjamin dan mengakui hak-hak dirinya. Kehilangan hak itu tercerabutnya ruang dan dunia di mana individu, di mana manusia itu bisa berbicara dan bertindak satu sama lain. Ini konsep kehilangan hak ini yang kemudian mendasari apa yang disebut dia sebagai hak untuk memiliki hak, hak untuk memiliki hak. Hak untuk memiliki hak ini pada dasarnya adalah sebuah prakondisi di mana manusia, sebuah prakondisi hak asasi manusia, di mana ada kerangka hidup bersama, setiap individu menjadi bagian dari apa namanya komunitas politik yang terorganisasi, dia bisa berinteraksi, dia dinilai menurut tindakan-tindakan dan pendapatnya. Jadi hak memiliki hak itu sebuah prakondisi untuk mencapai hak yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya interpretasi terhadap ide hak untuk memiliki hak ini ya. Yang saya tampilkan di sini ada beberapa saja, tidak semua. Jacques Rancière, menurutnya Arendt ini jatuh pada perangkap ontologis. Karena hak asasi diletakkan di antara konsumsi biner ya, antara zoe versus bios politikos, yang natural versus yang historis, manusia versus warga negara, yang universal versus yang partikular gitu. Padahal menurut dia hak asasi manusia itu
harus melampaui itu dan fokus pada pertanyaan, siapa subjek dari hak asasi manusia itu. Nah, berbeda dengan Arendt yang menyatakan bahwa kesetaraan itu adalah proyek ya, adalah proyek yang akan dituju. Kesetaraan bagi Rancière adalah imperatif. Siapa saja setara di hadapan siapa saja. Dan kesetaraan itu tidak memiliki makna substansi apapun sampai kemudian dia masuk akal ketika dia berhadapan atau ditantang dengan situasi ketidaksetaraan sosial. Poin ketiga, bagi Rancière politik adalah arena di mana kebebasan dan kesetaraan diperjuangkan. Hak-hak dipertanyakan dan ditegakkan, dan apa dan siapa sesungguhnya warga negara didiskusikan dan disepakati. Ini berikutnya interpretasi dari Pak Franky. Kritik Arendt menurut Pak Franky, Pak Budi Hardiman, diurai dalam terang gagasan republikanisme. Jadi apa namanya, hak asasi manusia melekat pada hak-hak warga negara dan status kewarganegaraan penuh dalam sebuah republik. Jadi implikasinya adalah pelaksanaan kewajiban hak asasi manusia itu mengandaikan negara berdaulat dan juga kedaulatan rakyat di dalamnya. Dengan kata lain, ada otonomi privat, yaitu hak asasi manusia yang individual itu mengandaikan adanya otonomi publik, yaitu kedaulatan rakyat. Tapi kemudian Pak Budi Hardiman juga mencatat bahwa ada titik buta di sana, menurutnya, di mana Arendt dia nggak melihat ada negara-negara yang demokratis sekaligus liberal, yang liberal sekaligus konstitusional, yang dia bisa memadukan asas-asas liberalisme dan republikanisme. Ini tanggapan yang lain. Jadi Arendt menawarkan pemahaman baru tentang hak asasi manusia, namun tanpa kesimpulan dan jalan keluar yang pasti. Arendt mempertanyakan basis filosofi hak asasi manusia liberal yang berdasarkan pada konsep kodrat manusiawi, namun sebenarnya yang ditekankan di sana adalah lebih pada soal politik dari HAM itu sendiri. Jadi kita diajak untuk bicara refleksi sebenarnya hal yang praktis di sana. Ini tafsir Serena Pareh yang juga cukup menarik ya, yang menurut dia metode yang digunakan Arendt untuk mengkritik HAM ini adalah fenomenologi. Dia menyajikan refleksi dan pemanaan yang mendalam mengenai hak asasi manusia, menghasilkan cara baru untuk melihat dan memahaminya, sekaligus membantu kita mengidentifikasi keterbatasan dan kemungkinannya. Fenomenologi tidak hendak menghasilkan teori normatif yang baru tentang HAM, tapi mau mengklarifikasi dan memperjelas kompleksitas, kontradiksi di dalam konsep HAM itu sendiri. Kalau catatan kritis saya sendiri, saya setuju bahwa kritik Arendt terhadap HAM ini menawarkan cara baru dalam melihat persoalan HAM ya, baik pada tataran filosofisnya maupun pada politik praktisnya. Demikian pula antropologi politiknya, dia menawarkan model politik hak asasi manusia yang berbasis kebebasan, partisipasi, dan tindakan politis dari para pemegang hak. Nah, aktor utama dari politik hak asasi ini adalah pemegang hak. Dan oleh karena itu, ketika dia menyarankan ada institusionalisasi dari hak asasi manusia, maka dia mensyaratkan partisipasi aktif dan tindakan politis aktif dari para pemegang hak ini. Nah,
Tadi kritik Aren juga memberikan implikasi praktis soal pentingnya institusionalisasi hak asasi manusia. Saya kira ini relevan sekarang dan ini lebih luas ya, cakupannya lebih luas karena institusionalisasi hak yang Aren bicarakan di dalam bukunya lebih kepada soal bagaimana dia bisa diadopsi, bagaimana dia bisa diintegrasikan menjadi hak-hak di dalam konstitusi suatu negara menjadi hak-hak konstitusional gitu. Tapi dengan perkembangan globalisasi, masyarakat, tumbuhnya masyarakat global, partisipasi yang mengglobal, saya kira institusionalisasi HAM ini juga kemudian sudah dijawab dengan aneka ragam kesepakatan, konvensi baik di regional maupun di tingkat global ya, yang secara jelas, secara jelas memang mengintegrasikan hak-hak itu dengan juga dalam beberapa hal juga sudah muncul adanya proses partisipasi para pemegang hak di sana. Namun demikian, kritik Aren yang somehow bercorak anti esensialisme ini, yang dia menolak pendasaran metafisis kodrat manusiawi ini, pada satu sisi saya setuju dengan satu pendapat dari scholar Shah namanya, bahwa Aren jatuh juga pada esensialisme karena dia terutama soal idenya bagaimana untuk mencapai kebebasan manusia itu harus melewati keniscayaan alamiahnya tadi di teori vita activa tadi, konsep kebebasan dan juga di konsep vita activa tadi. Pada akhirnya dia jatuh pada esensialisme itu sendiri. Lalu kemudian terkait dengan ranah eksistensi manusia, pembagian distingsi publik privat kurang memadai menurut saya karena HAM itu melampaui distingsi publik privat itu ya. Misalnya isu-isu yang dikategorikan Aren sebagai isu-isu privat, isu-isu prapolitis soal hak atas kerja layak, hak seksual dan kesehatan reproduksi misalnya yang dia dikategorikan prapolitis itu menjadi isu-isu politis pada saat ini. Dan dalam kerangka feminisme misalnya pembagian ruang publik privat itu sangat problematis ya karena dia melanggengkan peran gender tradisional yang menempatkan perempuan dalam ruang privat dan terkungkung di aktivitas-aktivitas yang prapolitis tadi gitu kalau pakai idenya Aren. Distingsi vita activa itu kerja, karya dan tindakan itu juga dalam praktik politik hak asasi manusianya juga sulit untuk diterima ya karena hak asasi itu melindungi atau juga memperjuangkan isu-isu yang ada di dalam tiga tindakan itu. Ini terakhir kutipan saya dari Pak Franky. Pak Franky kebetulan dosen pembimbing saya waktu itu di awal. Kritik Aren masih relevan pada tatanan teori, yaitu sebagai pengingat bahwa hak asasi liberal tidak boleh berjalan sendirian, melainkan harus dilengkapi dengan hak-hak sosial, kultural yang melindungi komunitas dan memberi ruang pada partisipasi politis yang lebih luas. Demikian, terima kasih.